ketika kita berdoa di fasilitas-fasilitas yang Allah berikan itu, peluang untuk diijabahnya lebih lebih besar. Kenapa? Karena syarat diijabahnya doa itu paling tidak dua. Pertama, makin dekat makin mustajab. Kita dekat sama pejabat, urusan perizinan gampang. Nah, begitupun dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin cepat atau semakin mudah ya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa Bina SATV, pada kali ini seperti biasa kita bersama dengan guru kita Ustadz Uus Abu Fikri yang akan membawakan berbagai materi yang menarik berkaitan dengan motivasi wirausaha. Jadi tentu saja kita akan membahasnya dalam sudut pandang Islami. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah materi yang sangat penting, ya, terutama bagi para pengusaha. Kebanyakan para pengusaha dia itu sibuk dengan berbagai strategi, taktik, alat, mesin, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian mereka juga banyak tergantung dengan SDM. Padahal kita tahu bahwa tempat bergantung itu Allah ya saja. Betul. Bukan manusia, bukan insan, manajemen, bukan strategi. Sekarang Ustadz Uus akan membahas bagaimana caranya melejitkan usaha kita dengan cara menutup pintu langit. Dengan apa? Ya dengan doa. Karena doa itu sebagai senjata para pengusaha. Mungkin kita awali ya dengan sebuah pertanyaan dari saya pada Ustadz Uus. Sejauh mana Ustadz peran doa dalam melejitkan usaha? Gimana Ustadz? Baik. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Saudara sekalian, khususnya para pebisnis, para pengusaha, kita seringkali salah di dalam menempatkan ya, atau menggunakan senjata-senjata yang kita miliki dalam hidup ini gitu. Kita punya senjata yang bagus tapi jarang kita gunakan, tapi senjata yang lain malah sering kita gunakan. Nah, di antara eh, kesalahan ya para pengusaha itu selain mereka harus memang bersungguh-sungguh ya menata usahanya, menata bisnisnya, bagaimana cara meyakinkan atau mengetuk hati konsumen atau klien, dan rata-rata mereka fokus di sana gitu ya. Bagaimana menghadirkan konsumen ke tokonya atau menghadirkan pemodal untuk meningkatkan bisnisnya gitu kan. Mereka mengetuk berbagai hati manusia bahasanya, tetapi mereka melupakan sesuatu yang paling besar senjata kita, yaitu mereka lupa mengetuk pintu langit ya. Padahal kesuksesan bisnis itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar usaha kita, tapi kesuksesan bisnis itu ditentukan ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan bisnis kita. Dan senjata untuk mengetuk pintu langit itu adalah doa. Ya, kemenangan kita di dalam hidup ini hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sejarah-sejarah perjuangan umat Islam, kemenangan umat Islam itu tidak selalu dalam kondisi umat Islam memiliki senjata jumlah yang lebih banyak daripada musuh kita. Di perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya 313 orang. Sementara kaum musyrikin mereka punya 1.000 orang pasukan. Dan di perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, pada saat itu juga pasukan musuh itu mereka memang siap berperang dengan segala persenjataannya. Sementara kaum muslimin pada saat itu tidak ada niat perang.
sehingga tidak membawa persenjataan yang lengkap. Ya, tetapi Allah berikan kemenangan di perang Badar. Salah satunya adalah kekuatan senjata mengetuk pintu langit doa. Sampai pada saat itu sahabat Abu Bakar, Umar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh begitu sungguh-sungguhnya berdoa kepada Allah sampai diangkat kedua tangannya sampai ketiak Nabi SAW tuh terlihat tuh saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul ingin mengetuk pintu langit untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena memahami bahwa kemampuan kita terbatas untuk mendapatkan kemenangan. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib itu menceritakan saya berperang ke medan perang, kemudian saya segera ingin melihat bagaimana keadaan Rasulullah, maka kembali lagi dilihat Rasul sedang sujud. Rasul sedang sujud, sedang berdoa. Maka aku kembali lagi ke medan perang. Ketika setelah aku bertempur, kemudian aku ingin melihat lagi bagaimana kondisi Rasulullah, aku lihat Rasul sedang berdoa, sedang sujud gitu ya. Sampai kemudian umat Islam meraih kemenangan di perang Badar. Ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya doa ya di dalam kehidupan kita dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan fasilitas ini kepada kita. Bahkan doa itu hukumnya wajib sebenarnya di dalam Islam. Artinya orang yang tidak berdoa, mereka berdosa. Kemudian doa itu amalan yang paling mudah. Amalan yang paling mudah. Kita tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "A'jazun nas man ajaza ani doa." Orang yang paling lemah itu yang berdoa saja nggak mampu. Padahal berdoa itu amalan yang paling ringan. Kita tidak disuruh melakukan sebagaimana saum harus menahan lapar, tidak harus mengeluarkan harta sebagaimana sedekah, tidak harus bangun tengah malam untuk sholat. Doa itu tinggal meminta kepada Allah. Nah, sehingga orang yang tidak mampu untuk melakukan hal ini saja, kata Nabi, dia selemah-lemahnya manusia. Ya. Nah, sehingga sebagai seorang pengusaha, maka kita juga harus terampil mengetuk pintu langit. Ini harus seimbang. Mengetuk pintu konsumen penting, mengetuk pintu langit jauh lebih penting. Karena yang membolak-balikan hati konsumen adalah Allah. Ya, kita sering menganggap dengan strategi kita, konsumen akan datang ke tempat kita. Seolah-olah sebab akibat itu berlaku logis. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu begitu. Ya, eh, Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati sehingga kadang-kadang banyak hal-hal yang di luar ya prediksi kita itu bisa terjadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memudahkan segala urusan kita di dalam kita berbisnis. Nah, ini poin awal yang penting untuk kita pahami sehingga nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara kita ya di dalam mengetuk pintu langit ini sehingga kemudian bisnis kita cuma betul bukan hanya untung tapi tadi berkah ya berkah dunia berkah akhirat nanti insya Allah gitu. Oke, luar biasa. Cuma saya sering kali ya ngobrol gitu ya sama orang-orang. Yaitu dalam usaha ini kan banyak kesulitan. Termasuk ada yang sulit modal, produksi macet, karyawan masalah, dan sebagainya. Mungkin dalam orang setuju kan dibalas, sudah berdoa belum? Oh, sudah. Gitu. Tapi rasanya kok doa saya belum dikabulkan. Gitu. Jadi banyak para pengusaha itu yang merasa sudah berdoa, tapi merasa juga ya untuk perasaan atau apa katanya belum dikabulkan. Maka dari sama saja banyak hal yang cepat pindah ya. Tapi tak nyalat kok belum dikabulkan. Ya, Terima kasih. baik. Ada 3 tipe orang berdoa ya. Nah, kita mungkin bisa mengukur nih evaluasi kita ini masuk tipe yang mana gitu, di dalam berdoa. Yang pertama ada tipe abid. Tipe abid itu tipe seorang budak. Budak ini dia berdoa ketika dia punya kebutuhan saja, punya kesulitan saja. Ketika dia sedang sulit, susah modal tadi ya,
eh, banyak masalah, rizki seret, ya anak-anak sakit, keluarga lagi banyak ribut-ributnya dengan istri, dia baru datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah. Meskipun ini tidak terlarang, tapi ada orang yang tipenya seperti ini. Ketika dia lapang, dia lupa, bahkan sebagian berhenti berdoa. Atau kalaupun berdoa, pengennya cepet-cepet. Ya Allah, doanya yang kemarin sama lah, dah itu juga gitu kan. Idem misalnya gitu. Nah, tipe abid ini, dia berdoa hanya ketika sempit saja. Padahal, kata Nabi, man eh, man ta'arraf ilallah ya, firrohoi. Barang siapa yang dia berdoa mendekat kepada Allah ketika dia sedang lapang, ya, yu'arrifuka fisyiddah. Allah akan mendekat kepadanya, akan menolongnya, akan mengabulkan doa-doanya ketika sedang sempit. Nah, itu eh, tipe yang pertama, ya. Jadi kalau lagi butuh dia datang. Dan kita juga antar manusia kan ada yang begitu. Ada orang-orang yang datang ke kita itu kalau lagi butuh aja, ya. Nah, kita pun bisa menilai orang-orang seperti ini seperti apa perasaan kita. Ada teman saya ada telepon berdering nggak diangkat-angkat. Saya bilang itu ada teleponnya berdering. Dia bilang, "Ah, nggak usah diangkat, Ustaz." Kenapa? Dia tuh kalau nelpon saya pasti ada inginnya. Kalau nggak pinjam uang, minta bantuan apa gitu. Jadi kalau dia lagi seneng lupa sama saya, katanya gitu ya. Nah, ada tipe orang seperti itu. Yang kedua, ada tipe tajir. Tajir, tajir itu pedagang. Jadi dia berdoa itu kalau hanya ada untungnya aja. Ya makanya yang dia doakan karakternya biasanya doa-doa urusan dunia ya. Ya kalau doa ya Allah fulus ya fulus fulus gitu ya. Urusannya duit duit gitu. Atau dia berdoa kalau dia lihat doanya dikabulkan. Ya kalau doa kemudian dikabulkan semangat dia doanya. Tapi kalau tadi ya saya sudah doa tapi nggak dikabul-kabulkan. Main Ustaz saya doa lagi gitu kan. Eh, Padahal pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak versinya. Ya, prinsipnya adalah setiap doa yang kita panjatkan ketika tidak ada penghalang doa itu pasti dikabulkan. Ya, tetapi bentuk pengabulan doa itu Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kebaikan yang Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Jadi bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita selalu mendefinisikan doa dikabul itu ketika doa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal doa itu bisa dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa dikabulkan sesuai dengan yang terbaik yang Allah pilihkan, atau Allah ganti sebagai hadiah bagi kita yang besar kelak di hari kiamat. Itu bentuk pengabulan doa. Nah, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, itu harus diikuti oleh keyakinan bahwa apa yang dipilih oleh Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ketika doaku dikabulkan Allah, maka aku bahagia. Ya. Tetapi ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku lebih bahagia. Kenapa ditanya sama orang-orang, kenapa ya Ali? Karena ketika doaku dikabulkan Allah, maka di sana ada unsur keinginan dariku yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sepenuhnya adalah pilihan dari Allah. Dan aku yakin pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku sendiri. Artinya, kita harus lebih bahagia itu ketika kita mampu berdoa daripada ketika doa itu dikabulkan. Kenapa? Karena ketika kita mampu berdoa, itu urusan kedekatan iman kita dengan Allah. Kalau ketika doa kita dikabulkan, itu mah urusan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli doaku mau dikabulkan kapan, di mana, dalam bentuk apa. Karena ketika aku mampu berdoa, itu sebuah anugerah buat aku, kata Umar bin Khattab. Yang aku khawatirkan itu, aku sudah tidak lagi mau berdoa, malas berdoa, enggan berdoa, bahkan berhenti berdoa. Nah, itu yang paling dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab.
Maka tipe yang ketiga dari orang yang berdoa itu sebut alim, tipe arif, yaitu ketika dia berdoa sebagai sarana dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu langit dan menyerahkan pengabulan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terbaik. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun itu berdoa agar Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah. Baru dikabulkan 40 tahun kemudian. Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Ibrahim berdoa ingin punya anak. Baru dikabulkan 80 tahun kemudian sesuai dengan keinginannya, ya kan? Artinya syarat dikabulkannya doa adalah ketika kita tidak istijal. Istijal itu apa? Tergesa-gesa ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki sifat istijal tadi, pada saat itu doa kita terhalang untuk dikabulkan. Makanya sebagai seorang muslim itu kita dilarang istijal. Jadi tidak boleh kita mempertanyakan kenapa ya Ustaz, doa saya nggak dikabul-kabul, kayaknya nggak dikabul. Bener itu nggak dikabul. Ya, bahasanya gitu. Ya, kalau kita orang kaya, pengusaha nih, kita tuh udah mau ngasih sama seseorang. Terus kita dengar dia bisik-bisik sama orang lain, supaya saya nggak dikasih-kasih. Itu kita yang tadinya niat ngasih, itu boleh jadi ya udah sekalian aja nggak dikasih gitu. Rasanya begitu sih. Ya, begitu. Nah, istijal ini ya penyakitnya kita di dalam berdoa. Kayak sebagai seorang pengusaha, berdoa itu bagian dari upaya kita mengetuk pintu langit, ikhtiar kita yang pasti Allah kabulkan dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Ketika orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anaknya, bukan berarti orang tua tidak sayang sama anaknya, tapi orang tua lebih tahu kalau dikasih ini, dikasih es krim, anaknya bakal sakit, panas, demam karena dia lemah sekarang kondisi tubuhnya kan tahu. Maka tidak diberikan itu yang diinginkannya es krim itu. Tapi Allah ganti dengan yang lain seperti orang tua ketika memberikan anaknya. Nah, itulah istijal ya sehingga kalau berdoa itu yakin aja sepenuhnya berikan kepada Allah. Dan Allah pasti mengabulkan siapapun yang berdoa. Tapi tadi bentuk pengabulan dari Allah itu tidak satu tipe, satu cara. Allah punya banyak cara dalam mengabulkan doa kita. Oleh karena itu lebih baik pakai tipe alim. Serahkan saja pengabulan dari Allah. Kita itu berdoa karena ibadah. Tidak harus mengurusi apa yang menjadi urusan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik. Ustaz. Mungkin ini studi kasus dan banyak terjadi. Ya, Ya, di bulan Ramadan, ya betul. banyak pengusaha di bulan Ramadan kita mungkin sedang berpikir untuk membayar langsung ya, mungkin pengeluaran ada berapa sebenarnya untuk gaji karyawan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, seringkali saat sudah batas waktu THR, uang itu belum ada. Apalagi kalau di bulan Ramadan, kebetulan bisa satu lagi. Gitu. Ya. Kan itu membuat kita itu cemas, stres, dan sebagainya. Sehingga kalaupun berdoa aja, mungkin akan terbersit unsur yang terburu-buru tadi. Ya. Ingin segera dikabulkan. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menata, mengolah hati kita dalam keadaan mendesak. Dan mungkin kalau yang lain seperti mendesak utang dan sebagainya. Tapi kita tidak terjebak kepada yang Istijal. istijal. Bagaimana? Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit itu kan puluhan tahun ya menderita sakitnya. Tapi yang menarik di dalam doanya itu tidak ada permintaan untuk kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakitnya. Hanya menyampaikan keluhannya saja. Jadi kadang-kadang berdoa dengan menyampaikan keluhan itu jauh lebih mustajab ya. Ya ketika ada anak kita yang soleh, yang baik gitu kan datang ke kita terus cuma bilang gini, mah sepatu Ade itu sudah rusak, sudah bolong-bolong. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai, mah. Itu orang tua, itu lebih semangat tuh pengen ngeganti sepatunya. Ketimbang tiba-tiba datang, mah pengen ganti dong sepatunya, sepatu yang baru, misalnya gitu. Beliin sepatu, nah itu kesan ke kita itu, pengeluaran lagi gitu ya. Tapi ketika dia hanya mengeluh, kita tuh semakin respect sama dia gitu kan. Semakin respect dan
kemudian kita lebih semangat untuk membelikan sepatunya. Begitupun Nabi Ayub, hanya mengeluh, ya Allah saya sakit. Sesungguhnya ya Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Gitu. Hanya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya tadi THR belum udah mau deket, kemudian kita sudah doa, tapi belum dikabul-kabul nih, bagaimana? Maka kita harus meyakini bahwa takdir yang diberikan kepada kita, kita sudah doa, doanya jadi ibadah, maka itulah yang terbaik yang Allah pilihkan bagi kita, berarti ujian kesabaran bagi kita. Maka pada saat itu kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu kan tidak tunggal. Kenapa kita selalu harus berdoa agar keinginan kita tercapai? Ketika ujian datang, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami kesabaran. Ya, untuk bisa apa? Untuk bisa menghadapi ujian yang Kau berikan, dan kita yakin kalau kita sabar, Allah akan berikan jalan keluar. Pasti Allah akan berikan jalan keluar yang lebih baik bagi kita. Artinya dijalani episode yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, kita yakin ini yang terbaik dari Allah, pasti ujungnya kebaikan. Pasti ujungnya kebaikan, pasti ujungnya kemuliaan bagi kita. Jadi tidak ada yang rugi bagi kita. Ketika sudah berdoa, kemudian doa kita belum dikabulkan oleh Allah sesuai keinginan kita, maka kita yakin Allah telah memilihkan sesuai dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapi apa yang kita lakukan dengan kesabaran, doa lagi kepada Allah minta diberikan kesabaran. Itu. Sehingga ringan hidup ini ya, eh, tidak kemudian fokus hanya kepada hawa nafsu kita dan apa yang ingin kita lakukan. Karena kalau setiap doa dikabulkan sesuai keinginan hambanya, maka hidup menjadi bermasalah. Ya, dokter pengen kaya nggak? Pengen. Kuli pengen kaya nggak? Pengen. Semua doa pengen kaya. Kalau Allah ijabah semuanya, dapat 1 miliar, kemarin kita ceritakan. Masalah kan? Dokter mau bangun rumah, kulinya sudah nggak mau kerja. Kuli datang ke praktek dokter sakit, dokternya nggak mau kerja. Ini kan masalah ya. Semua pengen sehat, betul tidak? Dokter pengen sehat, pasien pengen sehat. Kalau Allah berikan semua, kabulkan pada saat yang sama, waktu yang sama, maka jadi masalah. Dokter kehilangan pekerjaannya karena tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Begitulah kehidupan, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, urusan dikabulkannya doa kita serahkan kepada Allah, tetapi ketika kita mampu berdoa, maka disitulah anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Nabi SAW mengatakan laisa syai'un akramu alallahi ta'ala ila doa. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dan Ustaz, kadang kalau asik itu semua orang ingin doanya saja gitu. Ya. Meskipun janji Allah mustajab aku ya, nanti mengijabah ya. Karena pertanyaan bukan ini gimana misalnya supaya doa kita itu mustajab. Ya, doa itu mustajab, artinya peluang diijabahnya sangat besar. Ya. Ada makhluk yang diberikan kelebihan mustajab doa, para malaikat, ya, karena tidak pernah berbuat dosa. Para nabi dan rasul, karena dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Yang ketiga juga wali-wali Allah, ya, kekasih-kekasih Allah, dan juga beberapa sahabat yang diberikan kelebihan ini, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu diberikan kelebihan mustajab doa, salah satunya karena perhatian beliau kepada Rasul itu luar biasa. Jadi waktu dalam salah satu perang, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditugaskan untuk berjaga di kemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap malam kan bangun malam. Nah, saat ini inisiatif mengambil bejana, diisi air, disimpan di depan kemah Nabi karena tahu kalau Nabi keluar nggak harus jauh-jauh nyari air. Maka begitu Nabi keluar, dilihat sudah ada bejana, Nabi senang ya bisa berwudu, tidak harus nyari air ke tempat yang jauh. Maka kata Nabi, siapa yang menyimpan bejana ini? Ya. Kemudian saat mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam, a'ta, mintalah kepadaku, ya, fad'ullaha laka, aku akan mendoakan permintaanmu kepada Allah. Nah, ini salah satu yang keistimewaan yang diberikan kepada Sa'ad. Sa'ad diminta oleh Nabi untuk meminta kepadanya agar didoakan kepada Allah. Dan Sa'ad tuh cerdas. Sa'ad nggak minta, kalau kita kalau diminta sama Nabi mungkin semua permintaan keluar ya. Rasul pengen kaya, pengen rizki, padahal doa Rasul mustajab ya. Pengen punya surga, pengen masuk surga dan sebagainya. Tapi cerdasnya Sa'ad, jawaban Sa'ad, ya Rasulullah, doakan saja agar setiap doa-doaku mustajab. Ya, artinya sekali mustajab Nabi, selanjutnya doa-doanya saat mustajab gitu ya. Ini doa permintaan yang cerdas. Maka sejak satu doa saat mustajab. Ada tempat mustajab. Tempat mustajab doa itu banyak ya. Di antaranya adalah di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah itu ada Raudhah, tempat di antara mimbar Nabi dan makam Nabi. Maka orang berebut, ya hanya berapa meter di situ kan, tidak besar. Yang mau doa di sana banyak. Makanya 2 jam sebelumnya antri harus pakai barcode dulu baru bisa masuk. Baru 5 menit doa belum selesai sudah diusir ya. Askan. Ya, kenapa? Itu tempat mustajab. Nah, kalau kita nggak bisa seperti saat, karena kita tidak punya keistimewaan itu, kita tidak ya punya keterbatasan untuk bisa datang ke Raudo karena biayanya mahal juga, berebut juga, cuma 5 menit juga. Maka Allah kasih fasilitas namanya waktul mustajab, yaitu doa, waktu-waktu mustajab doa. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Di antara waktu mustajab doa adalah hari Jumat misalnya, atau yang paling dahsyat, yang paling mustajab syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, saya ada, mudah-mudahan saya ceritakan ini jadi hikmah. Kalau beliau mendengar, alhamdulillah. Ada seorang bapak, ya setiap hari Jumat itu ngirim WA ke saya. Ustadz, mohon doa ya untuk anak saya. Kenapa Pak? Anak saya itu punya keterbatasan, jadi ada gangguan di syarafnya. Sehingga eh, ya ada kekurangan lah. Tapi saya ingin anak saya masuk pondok, Ustaz. Dan nggak tanggung-tanggung, pengen masuk pondok Gontor. Memang pondok Gontor nggak mudah Pak masuknya gitu kan. Yang minat banyak gitu, dites dulu gitu kan. Kemudian beliau mengatakan, ya makanya saya minta Ustadz minta tolong untuk didoakan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kalau mengetuk pintu langit, Allah berikan kemudahan. Gitu. Maka dari sejak 3-4 bulan yang lalu, setiap Jumat itu saya terima SMS dari beliau. Dan setiap selesai khutbah Jumat, sebelum khutbah Jumat, bahkan di tengah khutbah Jumat, saya sempatkan untuk mendoakan anaknya itu. Sampai 3 minggu yang lalu, beliau tidak nge-SMS lagi. Tapi setelah itu datang SMS yang isinya foto ya. Foto itu di situ ditunjukkan bahwa anaknya sudah diterima di pesantren Gontrol dengan nilai yang baik. Artinya Yaumul Jumat itu bulan mustajab ya. Kemudian juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan mustajab doa. Ya, oleh karena itu perbanyak doa di bulan Ramadan di hari Jumat itu double tuh udah hari Jumat di bulan Ramadan itu jauh lebih baik. Nah itu waktu dan tempat mustajab doa itu Allah berikan fasilitas. Maksudnya ketika kita berdoa di fasilitas-fasilitas yang Allah berikan itu peluang untuk diijabahnya lebih lebih besar. Kenapa? Karena syarat diijabahnya doa itu paling tidak dua. Pertama, makin dekat, makin mustajab. Ya, kita dekat sama pejabat, urusan perizinan gampang. Makin dekat dengan pejabat, apalagi keluarga pejabat, apalagi anak pejabat, itu makin mudah dikabulkan. Betul tidak? Ya, kita dekat dengan aparat, itu urusan keamanan makin gampang. Ya, makin dekat kita hubungannya dengan aparat, makin dimudahkan lagi kita di dalam dimudahkannya urusan-urusan kita. Nah, begitupun dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin cepat atau semakin mudah ya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Ya, ketika manusia bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ya, sesungguhnya aku dekat. Allah ingin menegaskan uji budak watadai idadaan. Kalau sudah dekat, aku akan ijabah setiap doa orang yang meminta kepadaku. Fal yastajibuli, maka mintalah kepada. Artinya syarat agar doa kita mustajab adalah kita harus lebih dekat dengan Allah. Oleh karena itu tipe alim tadi dia berdoa itu bukan karena ingin dikabul atau tidak dikabul, itu Pak sudah pasti kalau udah dekat pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan kita adalah bagaimana berdoa itu media kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, syaratnya adalah jauh dari harta haram. Yes. Menghalang doa itu harta haram. Ya, makanya seorang pengusaha kalau dia berbisnis dengan cara yang haram, dengan harta yang haram, dia tidak bisa mengetuk pintu langit. Ya, dia hanya mengandalkan ikhtiarnya saja karena setiap doa-doanya terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berikhtiar berbisnis itu dengan mengetuk pintu langit dan menghindari penghalang dari doa-doa kita, yaitu jauhi perkara-perkara yang haram. Makanya belajar ekonomi Islam, ya belajar ekonomi Islam supaya kita doa-doanya lebih mustajab di hadapan Allah, gitu. Jadi kuncinya dua ya, Doa itu dekat dan menjauhi yang haram, ya. So, Masa kan membaca Fahamas ketika bisa yang cerita tiga orang yang terjebak dalam gua itu. betul. Kemudian ketiga orang ini ya pemuda ingin membuka pintu ke batu, tapi susah. Akhirnya berdoa kepada Allah sambil menyebutkan kebaikannya, ya amal kebaikannya yang sudah dilakukan. Apakah, saya pernah mendengar ya, apakah itu berarti ya salah satu cara mengangkat doa itu adalah dengan amal. Ya, itu namanya menjadikan wasilah, ya. Dan yang bisa dijadikan wasilah untuk kita berdoa itu adalah amal soleh kita. Dan tentu orang yang banyak amal solehnya dia orang yang dekat dengan Allah. Artinya ketika kita sudah dekat, kita bisa mengajukan proposal khusus darurat gitu dengan cara menyebutkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, bahasanya gini, ini udah mendesak nih darurat kita datang ke pejabat, biar proposal kita lebih mudah di ACC, kita kan bilang begini, Pak, inget nggak Pak, dulu kita pernah ketemu. Oh iya, iya saya waktu itu kan Bapak pengen durian, saya pernah makan durian sama Bapak. Oh iya, itu enak duriannya. Itu lebih cepat di ACC. Kenapa? Darurat. Karena kita butuh segera, maka kita harus punya sesuatu yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala lebih mengijabah lagi doa kita. Maka menjadikan wasilah amal itu salah satu sarana ketika kita butuh dalam kondisi darurat agar doa kita dikabulkan. Boleh, boleh. Makanya kalau kita maaf ya pernah punya amal soleh yang apalagi spesial ya, tentu amal yang disebutkan bukan amal ecek-ecek ya, amal yang spesial gitu kan. Kalau kita datang ke pejabat, Pak dulu ingat nggak saya pernah mindahin sendal Bapak, itu nggak penting gitu kan ya, tapi sesuatu yang istimewa. Makanya yang tiga yang disebutkan itu amalan yang sulit itu. Amalan yang istimewa yang memang hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang punya hati yang bersih yang bisa melakukan itu. Ketika dia dititipi barang, diolah, sudah jadi, semua kemudian diberikan lagi kepadanya. Itu bukan perkara mudah, bukan perkara mudah. Nah, maka itu yang diajukan kepada Allah sebagai wasilah proposalnya permintaan kepada Allah gitu. Kemudian yang satu lagi, dia sudah lapar, sementara ibunya sedang tidur, anaknya nangis-nangis, itu anaknya ditahan sampai ibunya bangun, baru kemudian dia ambil air susu itu. Kan bukan sesuatu yang mudah. Kita mana tega kalau kita barangkali nggak akan sanggup melakukan itu, ya udahlah nanti juga bangun gitu kan diambil kasih buat anak kita. Tapi dia tidak melakukan itu. Nah, artinya hanya amalan-amalan yang besar yang kemudian semakin besar amalan itu semakin sulit amalan itu semakin bisa kita gunakan sebagai wasilah kepada Allah. Ya, misalnya kita lagi nggak punya uang, tinggal 10.000 lagi atau 100.000 lagi, ya
sebenarnya nih harusnya nih buat makan hari ini, datang pengemis datang gitu kan, dilihat, waduh, kondisinya sudah sangat khawatir, mungkin 3 hari belum makan, kita sih masih sanggup nahan, diberikan itu uang 100.000, ini amalan istimewa, itu bisa kita gunakan sebagai wasilah kepada Allah. Itu jadi boleh, boleh ya. Tapi syaratnya dia orang yang taat, yang dekat kepada Allah. Dia bisa pakai proposal khusus lah ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oh, oke. Bisa. Kemudian yang kedua tentang haramnya menjauhi hak halal. Hak halal bisa melihat amat itu kan tadi ya. Iya, Ada nggak contoh kasus kan di mana hal-hal sepele ya dalam kehidupan usaha dan kehidupan bisnis, hal-hal sepele, tapi banyak dilakukan oleh para pengusaha yang justru itu bisa menghalangi doa karena itu haram. iya. Harta haram itu kan ada 3 kategorinya. Satu, zalim. Ya. Harta haram itu harta yang diambil dari cara yang zalim. Ya, misalnya cara zalim itu apa? Mengambil yang bukan haknya. Ya. Atau dia bisnis dengan cara menyikut saudaranya. Ya. Ya dia sih apa namanya bisnisnya kemudian berkembang tapi disikut itu saudaranya. Ya maka doanya tidak mustajab. Ya, kalaupun dia dapat secara duniawi, berkahnya dicabut. Yang berikutnya contohnya adalah dengan cara menzolimi itu bisa jadi ya dengan melakukan korupsi misalnya gitu ya, atau eh, menggunakan hak-hak rakyat ya untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, ini juga termasuk zolim. Jadi segala unsur kezoliman di dalam kita berbisnis, berwirausaha itu termasuk kategori harta haram. Ya. Kemudian yang kedua adalah riba. Ya, menggunakan riba untuk berbisnis. Riba itu secara umum adalah harta yang didapat dari kelebihan pinjaman. Ya, oleh karena itu sebaiknya modal bisnis jangan dari pinjaman. Ya, boleh nggak kita minjem untuk modal bisnis? Boleh, tetapi jangan dikembalikan dengan kelebihan. Ya, ketika akadnya pinjaman itu kemudian dikembalikan dan dikembalikan dengan lebihnya, apalagi dari untung bisnisnya, gitu kan? Maka ini termasuk kategori riba, ya, kategori riba. Sehingga ketika kita berbisnis, ya transaksinya investasi aja, ya bisa mudorobah, ya atau murabahah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah goror. Ya, goror itu ada unsur gambling di dalamnya. Ya, sekarang banyak nih bisnis-bisnis yang unsur gamblingnya tinggi gitu kan. Yang kemudian ketika kita melakukan itu, maka itu hampir mirip-mirip dengan perjudian gitu. Karena di perjudian itu kan ada unsur gambling di sana. Ya. Nah, ini kita hindari 3 perkara ini kita di dalam berbisnis. Dan selain juga perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya berbisnis dengan barang-barang yang haram ya kan, atau menjualkan barang-barang yang jelas-jelas sudah difatwakan haram oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu. Baik, Ustaz. Tadi saya teringat dengan yang tipe doa itu ya. Iya, iya. Abid, kemudian Tajir, dan Alim. Tadi saya lupa menanyakan bagaimana caranya kita itu melatih diri kita itu ya supaya tipe doa kita itu menuju ke Alim. Ya. Mungkin saya masih Abid nih, Ustaz. Enggak. Oke. Caranya yang pertama adalah membuat kebiasaan. Ya. Sebagaimana kita membiasakan sholat sunnah, sebagaimana kita membiasakan sedekah, maka doa pun harus kita latih, kita biasakan, dan kita paksakan di awal. Ya misalnya gini, setelah sholat, kita kan beres sholat tuh biasanya sudah mikir urusan-urusan dunia kita selanjutnya gitu kan. Aduh, ini di kantor belum selesai, mau
mau belanja ini, mau beli itu gitu. Nah, sehingga kita kemudian men-skip ya waktu yang seharusnya kita gunakan buat berdoa. Maka jadikan doa itu menjadi bagian habit kebiasaan di dalam kehidupan kita dan kita tidak perlu memikirkan masalah dikabul atau tidaknya. Nah, kalau dia sudah jadi habit, maka naik ke level berikutnya kita berdoa dengan betul-betul menjadikan doa itu sarana mendekat sebagaimana kita sholat. Kan bukankah as-sholat ad-doa? Sholat itu juga doa kepada Allah. Maka ketika berdoa, ya mulailah kita berdoa dengan menundukkan hati, merendahkan diri, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan itu sarana kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita sedang berdua hanya dengan Allah dan kita sedang menceritakan masalah kita kepada Allah. Jangan kita curhat ke teman bisa berjam-jam, ya kan? Kita cerita masalah kita, ini gimana ini bisnis, oh dia kurang ajar, dia ngambil uang saya, oh saya ditipu. Kita dengan mudah menceritakan masalah kita kepada manusia, tetapi kita berat menceritakan masalah itu kepada zat yang bisa memberikan solusi atas masalah kita. Kalau kita cerita masalah kita kepada teman kita, itu hanya 1% yang masuk ke dalam pikirannya. Kenapa? Karena 99% dia sedang mikir masalahnya dia sendiri. Ya, lu saya kemarin ini ya masuk rumah sakit. Ya, kenapa? Saya asam urat. Itu yang diceritain, dia lagi mikir, ya baru asam urat saya jantung koroner, katanya gitu. Artinya tidak memberikan solusi sedikit pun sebenarnya. Kalaupun dia memberikan solusi kepada kita atau masukan saran, itu hanya 1% saja. Sementara ketika kita curhat kepada Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala zat yang tidak pernah eh, punya masalah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu eh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, ya kan? Zat yang selalu memberikan, ya, tidak memerlukan apapun dari kita. Maka semua solusi itu akan diberikan kepada kita, ya kan? Oleh karena itu wajar kalau orang yang tidak mau berdoa itu yang selemah-lemahnya manusia ya. Suruh minta sama zat yang paling punya kuasa, terus kita malas, terus mau minta sama siapa lagi itu bahasanya ya. Di kampung kita ada pejabat yang dia sudah bilang saya punya apapun yang kalian mau gitu kan ya datang kepadaku nanti aku kasih kepadamu gitu kan terus orang-orang pada datang tuh pada minta Pak saya sudah 3 hari ya anak gak sekolah perlu apa dikasih sama dia ya kan tinggal minta aja terus ada satu orang yang dia tidak tidak datang sama sekali, tidak minta, padahal semua orang di desa itu tahu dia bisa memberikan apa yang kita mau. Maka wajar, ya kata Allah Subhanahu wa taala, man yas'alud doa, ya, ghadaballahu alaihi. Siapa yang nggak berdoa, Allah murka kepadanya. Ya wajar. Kalau ada pejabat tuh sombong sekali nih orangnya. Ya, dia nggak punya apa-apa, udah miskin gitu, nggak datang sama saya gitu. Padahal saya sudah mau kasih apa yang mereka mau. Artinya eh, doa itu adalah ibadah yang paling ringan. Oleh karena itu, maka latih biasakan kita. Ya, kalau berdoa saja sudah malas, terus kita mau apa gitu? Kita mau apa? Ada ibu-ibu ditanya, Bu kapan umroh? Ah, Ustaz, boro-boro umroh ya, uang aja kurang katanya. Lah, minta saja kepada Allah. Ya, karena banyak orang yang umroh itu bukan karena mampu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memampukan dia untuk bisa berangkat umroh sehingga akhirnya dia bisa berangkat dengan izin Allah, dengan pertolongan dengan cara yang Allah aturkan ya. Dan itu boleh jadi di luar apa yang kita rencanakan atau apa yang kita prediksi gitu kan. Cara Allah itu sangat indah pada waktunya ya gitu. Insya Allah. Ya, banyak terus kan orang tuh mau bisnis nggak punya modal, Betul. itu memikirkan gimana cara dapat modal dari bank, dari koperasi, dari lembaga keuangan, atau dari orang-orang. Iya, Tapi seringkali mereka itu lupa ya, bahwa segala yang maha pemilik modal sering dilupakan. sering dilupakan. Saya- Insya Allah. Tadi saya menyinggung ya tentang banyak orang yang begitu sibuknya sehingga
mereka itu ya dalam tanda kutip ya tidak sempat berdoa. Bahkan sholat aja sering-sering lupa. Betul. Nah, mungkin Ustadz ingin menyampaikan apa nih kepada orang yang seperti itu supaya ya, dia tuh punya waktu untuk berdoa. Ya. Yang pertama, eh, doa itu kewajiban. Ya, doa itu kewajiban. Maka ketika kita tidak berdoa, kita itu harus merasa bahwa kita sedang melakukan dosa sebagaimana ketika kita mencuri. Mencuri itu dosa, ya kan? Sebagaimana ketika kita meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa. Nah, meninggalkan doa itu sama seperti meninggalkan sholat, sama seperti kita meninggalkan zakat. Berarti kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, perasaan ini, pemahaman ini penting supaya kita tidak merasa baik-baik saja ketika satu hari kita luput dari doa. Padahal itu masalah besar sedang ada di hadapan kita. Nah, ini yang pertama ya, memahami bahwa doa itu adalah kewajiban. Yang kedua, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, berdoanya saja sudah jadi pahala kebaikan. Bahkan kata kata Nabi, laisa syai'un akramu ya Allah taala minad doa. Tidak ada yang lebih mulia dalam ibadah kepada Allah selain doa. Artinya doa itu salah satu ibadah yang nilai derajatnya tinggi. Coba bayangkan, kalau ada orang datang di dunia ya ke masjid terus minta, saya mau pulang, suka ada yang bawa proposal itu ya. Ya, itu derajatnya gimana tuh dia? Rendah, betul tidak? Kalau di dunia minta kepada kita, kalau ada orang datang kepada kita tiap minggu ya pinjam uang, itu menurunkan derajatnya di dunia. Tapi kalau kita mintanya sama Allah kebalikan. Semakin banyak kita minta kepada Allah, derajatnya makin mulia gitu. Nah, kita pekerjaan yang mudah ini tidak kita lakukan, terus mau pakai cara apa kita untuk dapat derajat yang mulia, sementara Allah berikan pekerjaan sangat mudah, tinggal minta. Dan kata Allah, akromu indallahi, ya, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini harus dipahami, ya. Kadang kita mah suka begitu ya, nyari yang susah kalau bisa dipersulit. Kenapa harus dipermudah gitu? Wah, ini ibadah yang mudah, ibadah yang mudah. Jika tinggal kita meminta. Begitu dikabulkan, alhamdulillah kita bersyukur. Belum dikabulkan, kita juga bersyukur. Kenapa? Karena sudah jadi ibadah untuk kita, ya, doa kita itu. Dan yang ketiga, kita harus cari ilmunya. Ya, bagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu bukunya banyak itu, dan Nabi itu mencontohkan banyak sekali doa. Ya, artinya kalau stok doa kita banyak, kita akan lebih mudah di dalam meminta dengan doa-doa yang baik gitu, yang dicontohkan oleh Nabi. Meskipun doa itu bebas, boleh aja dengan kata kalimat yang kita kuasai. Jangan sampai seperti jamaah umroh waktu berangkat haji ya, bukan umroh ya. Saya berangkat haji naik Garuda waktu itu. Begitu mau landing pesawat itu ada angin dari samping sehingga pesawatnya nggak jadi landing. Dan saya baru tahu ya ketika pesawat gak jadi landing itu memang suasananya mengerikan di pesawat tuh. Dia ditarik lagi mesinnya, tiba-tiba harus dinaikkan lagi dan untuk goyang untuk pesawat. Pada saat itulah titik nol, titik kita dekat dengan Allah. Itu dunia itu udah dilupakan semua. Itu jamaah itu tidak ada yang lihat lagi handphone ya. Semua berdoa dan berzikir pada saat itu. Cuma dua, berdoa dan berzikir. Yang menarik, yang eh, di sebelah saya itu, dia berdoa tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berhenti, terus nggak berapa lama eh, nyolek, Ustaz, maaf, masih punya stok doa yang lain nggak katanya. Ya artinya karena jarang berdoa, stok doanya itu saja. Dalam situasi seperti itu dia harus mengeluarkan stok doa yang banyak. Dia bingung karena tidak terbiasa. Nah, karena itu biasakan berdoa. Karena kalau sudah terbiasa berdoa, stok doanya banyak, itu ketika kondisi darurat itu otomatis keluar semua stok doanya, ya. Tapi yang jarang berdoa dalam situasi itu stuck dia.
Saya minta apa lagi ya? Saya bilang, kalau Bapak nggak punya stok doa, yang itu diulang-ulang aja Pak. Yang itu diulang-ulang saja. Oh gitu ya, iya udah diulang-ulang aja. Taunya istighfar, istighfar aja diulang-ulang gitu. Terus masih sempat diskusi dalam situasi begitu. Luar biasa. Tapi saya masih, ya, masih ingat lah itu pengalaman luar biasa. Artinya kita harus ingat bahwa suatu saat mungkin kita akan memerlukan kondisi di mana doa itu harus kita keluarkan. Dan kalau kita tidak terlatih berdoa, kita akan kesulitan di dalam meminta kepada Allah. Coba bayangkan, pekerjaan mudah meminta saja menjadi sulit karena tidak pernah dilatih ya. Oleh karena itu kita harus latih bagaimana kita biasa berdoa. Apalagi di bulan Ramadan ya, ada doa-doa yang harus kita biasakan setiap malam. Misalnya Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah saum kami, salat kami. Itu penting karena tidak setiap ibadah kita bakal diterima. Kalau kita berdoa dengan doa ini, maka kekurangan-kekurangannya Allah tutupi. Yang kedua, Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lebih dahsyat lagi, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, hapus coret nama saya dari daftar penghuni api neraka. Ada lagi doa Allah barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Ramadan wa balighna lailatul qadar. Dan sampaikan kami ke malam Lailatul Qadar wa ibadatan fiha dan bisa beribadah. Ini setiap malam kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh di bulan Ramadan, mudah-mudahan tiga doa ini, satu kita diampuni, diterima amalnya, disampaikan ke malam Lailatul Qadarnya. Insyaallah. Nah, itu Ustaz. Nah, mungkin di episode sebelumnya kita sempat membahas tentang disiplin. Ustaz. Ya, Kita kan pernah sebelumnya itu itu sudah 4DX disiplin. Pernah baca? belum belum. Yaitu buku itu menjelaskan 4 disiplin eksekusi. Awesome. Lihat perusahaan yang saat si bisnisnya itu sudah turun, tapi menerapkan 4 disiplin eksekusi itu bisa Saya balik lagi. lagi. Artinya disiplin melakukan hal-hal yang ini yang penting yang akan membawa kepada peningkatan. Ya, Apa sih improvement yang harus dilakukan, kemudian lakukan disiplin. ya, Mungkin nggak kita ini bisa menyusun sebuah semacam disiplin berdoa, Ustaz. betul betul. Ya, buat mungkin Ustaz bisa membantu merumuskan apa yang perlu kita lakukan secara disiplin, doa, dan tadi yang wasilah-wasilahnya supaya bagi pengusaha yang bisnisnya sedang turun, naik kembali, bagi yang mau mulai, bisnisnya lancar, bisa nggak merumuskan semacam disiplin doa harian untuk pengusaha? Ya, nah ini bagus sekali nih. Dan ini sering terlewat oleh para pengusaha ya. Mereka selalu menjadikan disiplin itu untuk urusan-urusan teknis pekerjaan duniawi. Padahal ada banyak perusahaan yang sudah mulai berhijrah ya gitu. Jadi bukan hanya orang hijrah ya, perusahaan hijrah. Dia mulai membangun kedisiplinan juga dalam aspek-aspek mengetuk pintu langit ini. Ya, ada perusahaan yang merutinkan ada pengajian, kemudian bikin masjid supaya karyawan itu rajin ke masjid. Ada perusahaan yang sudah merutin ada taklim setiap 1 bulan sekali, bahkan ada 1 minggu sekali gitu ya. Ada perusahaan yang merutinkan karyawannya belajar Al-Quran. Saya punya satu perusahaan yang semua karyawannya diwajibkan belajar baca Quran dan ketika masuk di tes tidak bisa baca Quran tetap diterima. Tapi syaratnya dia diterima dengan syarat 6 bulan dari sejak itu dia harus mau belajar dan nanti dites lagi. Kalau setelah 6 bulan atau 1 tahun tidak bisa baca Quran atau tidak ada perubahan, maka bisa jadi tuh penilaiannya buruk gitu. Ini ada yang sampai begitu ya. Artinya karyawan bukan hanya dapat gaji, tapi setahun kerja di sana, bacaan Qurannya jadi bagus. Nah, ini salah satu cara mengetuk pintu langit ya. Bahkan ada kisah eh, suatu saat salah satu salafus soleh datang ke kota Mekah pada saat itu kondisinya sedang kekeringan. Maka masyarakat Mekah waktu itu berdoa, tapi nggak diijabah itu doanya, nggak hujan-hujan, nggak turun-turun. Sampai dia melihat ada seorang budak,
budak hitam, dia berdoa kepada Allah di tempat terpencil. Selesai budak itu berdoa, askihi musa'ah ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan 3 kali disebutkan itu. Hujan langsung turun setelah itu. Ya, maka eh, eh, kemudian dia penasaran ini siapa budak hitam ini. Satu kota Mekah doa nggak dijabah, satu orang hitam ini berdoa dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Diikutilah ketika dia pulang sambil basah kuyup sampai tahu oh rumahnya di sini. Keesokan harinya didatangi tempat itu. Ternyata dia bekerja ya untuk tuannya sebagai budak di situ. Maka didatangi tuannya dengan niat ini mau saya bebaskan gitu. Ya, bayangkan gimana nggak tertarik dibebaskan. Doanya 3 kali sebut ngalahin doanya satu Mekah ya kan. Ini kalau transfer pemain tuh mahal ini ya. Tapi yang menarik, begitu datang ke sana, kata tuannya, oh budak ini ya, saya nggak jual buat ini, katanya gitu. Meskipun dia orang yang secara skill pekerjaan gitu eh, paling paling kurang di antara budak-budak yang lain ya. Ditanya kenapa nggak dijual? Karena budak ini tugasnya khusus, dia seharian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malam, siang, doa, zikir, baca Quran, digaji sama tuannya dan memang ditugaskan hanya untuk itu. Sehingga doa-doanya mustajab. Ya, artinya dia bisnis dan dia menjadikan disiplin bahkan menyiapkan karyawan yang khusus tugasnya bukan untuk buat surat menyurat, buat marketing, khusus bagian doa. Ini menarik juga ya. Artinya sampai itu tidak dijual. Saking mahalnya nih harga eh, budak ini. Meskipun pada akhirnya dijual juga karena ditawar mahal ya sama Abdullah ibn Mubarak itu ditawar mahal kemudian barulah dijual gitu. Tetapi ini pembelajaran nih buat kita betul sekali. Kita harus memperhatikan persoalan mengetuk pintu langit ini. Bisa kolektif, mungkin bisa juga idenya adalah memang ada orang yang direkrut ya dia mah hanya ya pekerjaan mah apa aja lah ya. Tapi memang dia orang yang paling soleh yang kita harapkan mustajab doanya dari dia. Nah, ini ide bagus ini dari eh, diskusi kita hari ini, insya Allah. Jadi kita perlu membentuk disiplin Disiplin dalam berdoa untuk pintu pintu langit. langit ya, gitu. Saya juga mengenal memang ada beberapa teman yang usaha ya, seperti itu Ya, ya, ada pengujian seperti itu, bahkan ada juga perusahaan yang dia itu si karyawannya diusahakan untuk menjaga mutu. betul. Ya, Dan selain itu memproduksi produk-produk halal itu. ya, Supaya benar-benar halal sih. Jadi selain suatu hal dulu, udah dijaga. biasa. Bisa bilang sih. Supaya kita bahas sekarang juga bisa bermanfaat bersama bagi saya juga bagi para pemirsa Indonesia TV ini, dan saya kira sudah cukup bisa dan Masya Allah. banyak yang kita bahas lah. Ya, Saya juga banyak ilmu baru yang mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. amin. Ya, Nah, dan kita tutup saja jadi sebuah kesimpulan singkat dan Ustaz sebagai pendorong bagi kita untuk senantiasa terus-menerus mengetuk pintu langit. ya. Imam Athaillah As-Sakandaria beliau mengatakan belum dikatakan seorang muslim sejati sampai dia bahagia menikmati bahagianya berdoa lebih dia nikmati ketimbang bahagianya ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi seorang pengusaha, pebisnis, kebahagiaan kita itu bukan ketika kita dapat untung, ketika usaha kita omsetnya naik, itu kita bahagia. Tapi latihlah kita untuk bahagia ketika meminta kepada Allah lebih dari kebahagiaan kita ketika bisnis kita maju, ketika bisnis kita untung,
ketika kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bahagia kita berdoa, Allah akan ijabah setiap doa-doa kita, keuntungan, rizki, ya omset, semuanya bonus dari Allah kepada kita. Tapi kita lebih bahagia ketika kita dekat dengan yang memberi rizki, dengan yang memberi keuntungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah puncak dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, hatinya bersih, sehingga kita mau terus ya untuk membiasakan diri kita untuk mendekat kepada Allah dengan berdoa. Insya Allah. Oke, baik Ustaz. Baiklah pemirsa, pembahasan kita kali ini tentang bagaimana mengetuk pintu langit dengan berdoa sebagai senjata bagi seorang pengusaha. Jadi senjata itu jangan hanya mesin, kemudian teknologi, manajemen, SDM, dan sebagainya. Justru senjata utama bagi seorang pengusaha muslim adalah doa. Mungkin sampai di sini dulu, yang mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di episode yang akan datang. Insya Allah, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.